Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani, NIM 1920210106 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5C. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Pembiayaan Syariah. Dosen pengampunya adalah Bapak Moh Junaidi Abdillah MH. Berikut videonya. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang mekanisme pembiayaan proyek. Arti kata mekanisme itu sendiri adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembiayaan proyek itu sendiri artinya adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek konstruksi. Tujuannya di sini yaitu agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Infrastruktur ini nantinya akan dinikmati oleh publik sebagai fasilitas umum, misalnya pembangunan jembatan beton atau pembangunan jalan tol. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, apabila proyek konstruksi berada di luar negeri akan ditetapkan persyaratan tertentu dalam pemberian kredit tersebut. Bank tersebut akan meminta jaminan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pembiayaan proyek atau juga disebut dengan project financing merupakan jenis skema pembiayaan dalam jumlah yang besar dan umumnya untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah beberapa manfaat dari pembiayaan proyek itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber pengembangan pinjaman. Sumber penghasilan utama dari pembiayaan proyek adalah pendapatan proyek itu sendiri. Pendapatan proyek ini merupakan sumber pengembalian pinjaman dan sekaligus keuntungan yang diharapkan oleh investor. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan, yaitu lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja semakin terbuka, baik bagi tenaga kerja biasa maupun tenaga kerja ahli dan terampil. Yang ketiga yaitu sarana ahli teknologi, yaitu melalui pembiayaan proyek inilah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk terjadinya ahli teknologi atau transfer teknologi bagi tenaga kerja setempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, memperbaiki infrastruktur, yaitu melalui pembiayaan proyek ini dimungkinkan akan terjadi pembangunan atau perbaikan infrastruktur, misalnya penguatan jalan masuk, instalasi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Yang kelima, sumber peningkatan pendapatan negara, yaitu keberadaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu proyek menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikenai pajak. Contohnya, PBB, pajak penghasilan, dan pajak pendapatan. Materi yang selanjutnya adalah hambatan pembiayaan proyek. Hambatan pembiayaan memberikan penjelasan mengapa pertumbuhan ekonomi banyak di negara tidak mencapai kondisi yang optimal, meskipun kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat terbuka. Hambatan pembiayaan dalam konteks teori Modigliani dan Miller menggambarkan ketidakmampuan perusahaan dalam suatu perekonomian untuk mendapatkan akses untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penyebab terjadinya hambatan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu faktor-faktor yang bersifat struktural dan non-struktural. Yang faktor yang bersifat struktural misalnya adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak mendukung pertumbuhan investasi. Yang kedua, faktor yang bersifat non-struktural. Salah satunya karena faktor informasi yang tidak simetris terhadap kondisi perusahaan. Hambatan pembiayaan timbul akibat struktur pasar keuangan yang tidak sempurna. Upaya mengurangi atau menghilangkan hambatan pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap struktur pasar keuangan.
Upaya-upaya untuk memperbaiki struktur pasar keuangan dilakukan melalui reformasi atau pembangunan sektor keuangan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.